Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gua bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken atau Tensura, volume ke-6 chapter ke-6. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa pasukan Rimuru yang dipimpin oleh Benimaru sudah berhasil menang dalam pertempuran. Dan juga tim Shuna yang telah menyusup ke kastil Clayman, mereka juga sudah berhasil menaklukkan kastil milik Clayman. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di tempat lain saat ini, Rimuru dan yang lainnya sudah sampai di ruangan pertemuan Walpurgis. Dan di ruangan itu sudah ada satu meja bundar yang sangat besar. Dan di sekeliling meja itu sudah ada 12 kursi untuk para Demon Lord, termasuk Rimuru. Saat Rimuru sampai ke ruangan pertemuan, ternyata di ruangan itu sudah ada 2 Demon Lord yang sudah duduk di kursi. Dan 2 Demon Lord itu adalah Ramiris dan juga Gi Crimson. Rimuru yang melihat Gi, Rimuru pun lalu mencoba untuk menganalisa kemampuan milik Gi. Tapi saat Rimuru menganalisanya, Rimuru pun menjadi sangat terkejut karena dia tidak bisa menganalisa kemampuan milik Gi. Rimuru yang mengetahui hal itu, Rimuru pun lalu berpikir. Dan Rimuru beranggapan bahwa Gi telah menyamarkan seluruh kemampuannya. Dan Rimuru juga beranggapan bahwa kemampuan milik Gi ini sudah berada di level yang sangat tinggi. Setelah itu, tidak lama, akhirnya datanglah Demon Lord yang lain. Dan Rimuru melihat jika Demon Lord itu adalah seorang raksasa, karena memiliki tubuh yang sangat besar. Dan Rimuru sangat yakin jika Demon Lord itu adalah Demon Lord Dagrul, yang sebelumnya telah diceritakan oleh Veldora. Dan Dagrul pun langsung duduk di kursinya. Setelah Dagrul duduk di kursinya, Rimuru pun langsung mencoba untuk menganalisa kekuatan milik Dagrul. Tapi saat Rimuru menganalisanya, Rimuru pun menjadi sangat terkejut. Karena Rimuru merasakan bahwa Dagrul ini memiliki Magicule yang sangat banyak. Dan jumlahnya hampir sama dengan milik Veldora. Dan akhirnya Rimuru pun memutuskan untuk waspada terhadap Dagrul. Tidak lama, datang lagi seorang Demon Lord. Dan Rimuru melihat jika Demon Lord ini adalah seorang vampir. Dan di sini Rimuru tahu jika orang itu adalah Demon Lord Roy Valentine, yang sebelumnya telah diceritakan oleh Veldora dan juga Ramiris. Demon Lord Roy Valentine membawa 2 pengawalnya. Satu pengawal wanita dan satu lagi pengawal pria yang sudah tua. Tetapi saat Rimuru menganalisa kemampuan dari Roy Valentine dan 2 pengawalnya itu, Rimuru pun akhirnya merasakan suatu keanehan. Rimuru merasa jika pengawal wanita yang dibawa oleh Valentine itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Demon Lord Roy Valentine. Lalu Rimuru pun langsung memastikan hal itu dengan meminta Raphael untuk menganalisanya. Dan tidak lama, Raphael pun lalu melaporkan ke Rimuru bahwa dugaan Rimuru itu ternyata benar. Raphael bilang ke Rimuru bahwa Magicule milik pengawal wanita itu lebih besar daripada Demon Lord Roy Valentine. Rimuru yang mendengar itu
dia pun akhirnya menjadi curiga. Rimuru beranggapan bahwa pengawal wanita milik Valentine itu adalah Demon Lord Valentine yang asli, atau kemungkinan Demon Lord Valentine sebelumnya. Karena sebelumnya Rimuru juga sudah diberitahu oleh Veldora bahwa Demon Lord dari ras vampir adalah seorang wanita. Tapi sayangnya Rimuru tidak tahu namanya. Tapi di sini Rimuru memutuskan untuk tidak memikirkannya dan memilih untuk tetap waspada. Dan tidak lama datang lagi seorang Demon Lord. Dan Rimuru melihat bahwa Demon Lord ini terlihat sangat malas dan berjalan dengan mata yang sangat mengantuk. Dan Demon Lord itu langsung duduk di kursinya lalu menyapa Ramirez. Rimuru yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terkejut karena dia kaget bahwa Demon Lord itu terlihat sangat akrab dengan Ramirez. Dan Ramirez memanggil Demon Lord itu dengan nama Dino. Dan Rimuru pun akhirnya tahu bahwa Demon Lord itu adalah Demon Lord Dino. Dan tidak lama datang lagi seorang Demon Lord. Dan Demon Lord itu adalah Frey. Di sini Rimuru bisa tahu jika itu adalah Frey karena Milim sebelumnya sudah menceritakan tentang Frey. Tapi di sini Rimuru malah terpesona dengan kecantikan dari Frey. Dan Rimuru pun terus menatap Frey karena dia sudah tergoda. Tetapi saat Rimuru asik menatap Frey, tiba-tiba dia dikagetkan dengan sebuah aura yang sangat mengerikan. Dan aura itu ternyata berasal dari Sion. Di sini ternyata Sion sangat kesal karena Rimuru tergoda dengan kecantikan dari Frey, dan Sion tidak menyukai hal itu. Setelah itu, Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk fokus kembali. Dan Rimuru langsung mulai menganalisa kemampuan milik Frey. Dan setelah Rimuru menganalisanya, Rimuru pun akhirnya tahu bahwa Magicule milik Frey tidaklah sebanyak Benimaru dan juga Sion. Dan Rimuru juga berpikir bahwa Sion dan Benimaru memiliki Magicule yang hampir menyamai Demon Lord Roy Valentine. Setelah itu, Rimuru juga mulai menganalisa kemampuan dua pengawal milik Frey. Dan akhirnya Rimuru tahu bahwa kemampuan dua pengawal itu tidaklah jauh berbeda dengan kemampuan Frey. Tapi di sini Rimuru merasakan ada sedikit keanehan. Saat Rimuru melihat salah satu pengawal Frey itu memiliki tubuh seperti singa. Dan Rimuru berpikir bahwa singa itu mirip seperti Carrion. Dan setelah itu, Raphael pun mencoba untuk memberikan hasil analisanya tentang identitas dari pengawal singa milik Frey. Tapi Rimuru langsung menahan Raphael untuk memberitahunya. Rimuru bilang ke Raphael bahwa dia yakin jika orang itu bukanlah Carrion. Dan Raphael yang mendengar itu, dia pun hanya bisa terdiam dengan perasaan yang sangat kesal. Tapi tiba-tiba Rimuru dikagetkan dengan kehadiran Demon Lord yang lain. Dan Demon Lord itu adalah Demon Lord Leon. Setelah Leon sampai ke ruangan pertemuan, Leon pun langsung melihat ke arah Rimuru dan langsung menghampirinya. Dan akhirnya Rimuru dan Leon pun langsung saling menyapa dan mulai memperkenalkan dirinya satu sama lain. Dan setelah itu, Rimuru lalu bilang ke Leon bahwa Shizue sudah mati. Di sini, Rimuru ingin menegaskan ke Leon bahwa dia sudah tahu bahwa Leonlah yang sudah membuat Shizu menjadi wadah Ifrit, sehingga Shizue sangat menderita dan akhirnya mati. Tetapi Leon dengan dingin langsung bilang ke Rimuru bahwa dia sudah tahu tentang hal itu. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal.
Lalu Rimuru bilang ke Leon bahwa Shizue sudah menyuruhnya untuk menghajar Leon. Lalu Leon pun bilang ke Rimuru bahwa dia juga tertarik dengan Rimuru. Dan Leon bilang ke Rimuru bahwa jika Rimuru masih memiliki urusan dengannya, maka Leon akan mengirimkan undangan kepada Rimuru untuk datang ke tempatnya. Rimuru yang mendengar itu, Rimuru sebenarnya tahu jika Leon berniat untuk menantangnya. Dan akhirnya Rimuru pun menerima tantangan itu. Rimuru bilang ke Leon bahwa dia akan menunggu undangan dari Leon. Dan setelah itu, Leon pun akhirnya duduk di kursi di sebelah Rimuru. Tapi tiba-tiba, Rimuru mendapatkan sebuah panggilan telepati. Dan panggilan itu ternyata berasal dari Benimaru. Dan setelah panggilan itu terhubung, Benimaru pun lalu bilang ke Rimuru jika dia mau melaporkan sesuatu kepada Rimuru. Rimuru yang mendengar itu, Rimuru pun langsung memerintahkan Benimaru untuk segera melaporkannya. Dan Benimaru pun langsung melaporkan ke Rimuru bahwa pasukan Tempest tidak ada yang mati. Sedangkan untuk pasukan Clayman, 1000 prajuritnya sudah mati dan sisanya terluka. Dan Benimaru juga bilang ke Rimuru bahwa dia juga sudah mendapatkan banyak tahanan perang dari bekas pasukan Clayman yang sudah menyerah. Dan akhirnya laporan dari Benimaru pun selesai. Setelah itu, tidak lama datang juga panggilan dari Zoe. Dan Zoe pun langsung melaporkan ke Rimuru bahwa dia, Shuna dan juga Hakuro sudah berhasil mengambil alih kastil milik Clayman. Dan Zoe juga bilang ke Rimuru bahwa kemenangan mereka kali ini sepenuhnya karena kemampuan dari Shuna. Dan Zoe juga memberitahu Rimuru bahwa ada pasukan undead milik Clayman yang telah menawarkan diri mereka untuk setia kepada Rimuru. Dan Zoe juga melaporkan ke Rimuru jika Carrion tidak ditahan di kastil milik Clayman. Dan Zoe juga bilang ke Rimuru bahwa mereka sudah menjarah semua barang milik Clayman. Dan juga mereka sudah mengumpulkan semua barang bukti yang akan dapat membuktikan Clayman telah berhubungan dengan kelompok Jester Moderat yang telah menyebabkan semua masalah ini. Rimuru yang mendengar itu, Rimuru pun menjadi sangat terkejut karena dia tidak mengira bahwa Zoe dan yang lainnya tidak ada rasa belas kasihan. Dan Rimuru juga tidak mengira bahwa Zoe dan yang lainnya akan menjarah semua harta milik Clayman. Dan setelah itu, Rimuru pun langsung memerintahkan Zoe untuk mengirimkan semua barang bukti itu yang sudah dia dapatkan ke dalam dimensi ruang milik Rimuru. Dan Zoe pun akhirnya mengerti dan patuh terhadap perintah Rimuru. Dan akhirnya panggilan pun selesai. Dan tidak lama setelah itu, Clayman pun akhirnya sampai di ruang pertemuan Walpurgis. Di sini, Clayman membawa seekor hewan peliharaan. Dan hewan itu adalah seekor rubah. Dan Clayman juga bersama dengan Milim. Rimuru lalu mulai menganalisa kemampuan milik Clayman. Dan di sini akhirnya Rimuru tahu bahwa kemampuan Clayman sangatlah lemah. Tetapi saat Rimuru menganalisa kemampuan peliharaan rubah milik Clayman, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Rimuru merasakan bahwa rubah itu memiliki magicule yang sangat banyak. Dan jumlahnya bisa dibilang setingkat dengan para Demon Lord. Dan setelah Clayman masuk di dalam ruangan pertemuan, Clayman pun langsung meninju wajah Milim dan menyuruh Milim untuk segera duduk di kursinya. Semua Demon Lord yang melihat itu, mereka pun menjadi sangat terkejut karena mereka tidak mengira bahwa Clayman berani meninju wajah Milim. Dan Rimuru yang melihat itu,
Rimuru pun menjadi sangat marah kepada Clayman. Dan Rimuru akhirnya bersumpah akan membunuh Clayman dengan sangat keji. Dan yang lebih membuat semua orang terkejut adalah Milim malah menuruti perintah dari Clayman. Dan Milim tidak membalas perlakuan dari Clayman. Dan hal ini membuat semua Demon Lord menjadi sangat terguncang. Sedangkan Rimuru yang melihat itu, Rimuru pun akhirnya yakin jika Milim sudah dikendalikan oleh Clayman. Setelah semua Demon Lord berkumpul, akhirnya pertemuan pun akan segera dimulai. Dan Mizari sebagai pembawa acara, dia pun langsung memperkenalkan satu persatu para Demon Lord. Yang pertama adalah Guy Crimson, yang memiliki julukan sebagai Raja Kegelapan dan berasal dari ras Demon. Yang kedua adalah Milim Nafa, yang memiliki julukan sebagai si penghancur dan berasal dari ras Dagonoid. Yang ketiga adalah Ramiris, yang memiliki gelar sebagai Master Labirin dan berasal dari ras Peri. Yang keempat adalah Dagrul, yang memiliki julukan Raja Raksasa dan berasal dari ras raksasa. Yang kelima adalah Roy Valentine, yang memiliki julukan sebagai Raja Darah dan berasal dari ras vampir. Yang keenam adalah Dino, yang memiliki julukan sebagai Penguasa Tidur dan berasal dari ras Valen. Yang ketujuh adalah Frey, yang memiliki julukan sebagai Ratu Langit dan berasal dari ras Harpy. Yang kedelapan adalah Clayman, yang memiliki julukan sebagai Master Boneka dan berasal dari ras Undead. Yang kesembilan adalah Leon, yang memiliki julukan sebagai Platinum Saber dan berasal dari ras manusia. Dan yang ke-10 adalah Rimuru sebagai tamu. Setelah perkenalan itu selesai, akhirnya pembahasan pun dimulai. Dan Clayman sebagai tuan rumah langsung memulai pembicaraan. Dan Clayman pun langsung mulai berdiri dan menyapa semua Demon Lord. Dan Clayman pun menyatakan jika pertemuan Walpurgis telah dimulai. Setelah itu, Clayman pun mulai menceritakan masalah-masalah yang sudah terjadi kepada semua Demon Lord. Clayman bilang ke semua Demon Lord jika Demon Lord Carrion sudah berkhianat. Dan Clayman menuduh Carrion telah bekerja sama dengan Rimuru untuk membuat Rimuru menjadi seorang Demon Lord dengan cara menyingkirkan dirinya agar kursi Demon Lord menjadi kosong. Dan Clayman juga bilang bahwa Carrion lah yang sudah menghasut kerajaan Farmes untuk menyerang hutan Jura. Dan Clayman pun lalu bilang ke semua Demon Lord bahwa tindakan Carrion kali ini sudah melanggar aturan non-agresi antar para Demon Lord. Dan juga Carrion sudah melanggar aturan untuk tidak menyerang hutan Jura, karena hutan Jura adalah wilayah yang dilindungi oleh Veldora. Dan Clayman juga memberitahu semua Demon Lord bahwa alasan Milim menyerang wilayah Carrion dan membunuh Carrion adalah karena Milim marah kepada Carrion karena sudah melanggar aturan yang ada. Dan di sini Clayman pun terus berbohong dan mengarang-arang cerita. Dan Clayman juga bilang ke semua Demon Lord bahwa dia mendapatkan informasi ini dari bawahannya yang sangat setia, dan dia adalah Miuran. Dan Clayman menuduh Rimuru sudah membunuh Miuran. Dan Clayman juga bilang ke semua Demon Lord bahwa Rimuru dengan lancang sudah berani menyatakan dirinya sebagai seorang Demon Lord. Setelah itu, Clayman pun akhirnya selesai dengan pidatonya. Dan saat ini, akhirnya giliran semua Demon Lord untuk menyatakan pendapatnya. Setelah itu, Mizari pun sebagai pembawa acara
Dia pun langsung mempersilahkan Rimuru untuk mulai berbicara. Setelah itu, Rimuru pun langsung berdiri dan bilang ke semua Demon Lord bahwa Clayman sudah berbohong. Dan Rimuru lalu menjelaskan ke semua Demon Lord bahwa dia tidak tertarik dengan kursi Demon Lord yang seperti dituduhkan oleh Clayman. Dan Rimuru juga menjelaskan ke semuanya bahwa Carrion tidaklah berkhianat dan semua yang dikatakan oleh Clayman adalah kebohongan. Dan Rimuru juga memberitahu semua Demon Lord bahwa kerajaan Farmes menyerang hutan Jura bukanlah karena hasutan dari Carrion, tapi karena keserakahan mereka sendiri. Clayman yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal, dan Clayman langsung membantah semua pernyataan dari Rimuru. Dan Clayman pun lalu menuduh Rimuru sudah membunuh Miuran. Tapi Rimuru langsung membantah hal itu dan membuat Clayman tidak berkutik. Rimuru bilang ke semua orang bahwa Miuran masih hidup dan saat ini berada di bawah perlindungannya. Clayman yang mendengar itu, dia pun menjadi sedikit agak panik. Tapi dia memutuskan untuk tidak menyerah. Dan Clayman terus menuduh Rimuru bahwa Rimuru sudah memasukkan roh jahat ke mayat Miuran, sehingga Miuran bisa hidup kembali. Tapi Rimuru hanya bisa tertawa mendengar bantahan dari Clayman. Setelah itu, Rimuru pun langsung mengeluarkan bukti yang telah dia dapatkan dari kastil Clayman. Dan bukti itu sudah Zoe kirimkan melalui dimensi ruang milik Rimuru. Dan bukti itu berupa bola kristal yang berisi rekaman pertarungan Rimuru melawan Orc Lord. Dan itu membuktikan bahwa Clayman terlibat dengan kejadian itu. Tetapi tidak sampai di situ. Rimuru juga langsung mengeluarkan bukti yang lain. Dan bukti itu juga berupa bola kristal yang berisi suatu rekaman. Dan rekaman itu adalah rekaman pertempuran yang telah terjadi antara pasukan Tempest dan juga pasukan Clayman. Dan Rimuru bilang ke semua Demon Lord bahwa semua bukti itu didapatkan di kastil milik Clayman. Dan hal ini telah membuktikan bahwa semua kejadian yang telah terjadi adalah ulah dari Clayman. Clayman yang melihat itu, dia pun menjadi sangat panik. Dan Clayman terus menuduh Rimuru jika semua rekaman itu sudah dipalsukan. Tapi Rimuru langsung membantah hal itu. Rimuru bilang bahwa itu semua bukanlah kebohongan. Rimuru juga bilang ke Clayman bahwa semua pasukan Clayman sudah berhasil dikalahkan. Clayman yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat marah. Dan Clayman dengan marah lalu bilang ke semua Demon Lord jika Rimuru adalah seorang pembohong. Dan Clayman lalu bilang ke semua Demon Lord bahwa Rimuru hanya memanfaatkan kekuatan Veldora yang sudah lepas untuk mengalahkan kerajaan Farmes. Dan Clayman menuduh Rimuru sudah mengaku-ngaku jika dialah yang mengalahkan pasukan Farmes. Dan Clayman pun lalu mencoba untuk meyakinkan para Demon Lord bahwa Rimuru adalah musuh yang harus dihancurkan. Dan Clayman pun terus mengoceh dan mengatakan ke semuanya bahwa Rimuru itu adalah orang yang lemah, yang hanya memanfaatkan kekuatan Veldora untuk menjadi Demon Lord. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Rimuru pun langsung membantah tuduhan dari Clayman. Rimuru bilang bahwa dia tidak memanfaatkan Veldora. Dan Rimuru memberitahu semua Demon Lord jika Veldora adalah teman baiknya. Dan Rimuru pun langsung berdiri dan menendang kursi ke arah Clayman. Tapi kursi itu berhasil dihindari oleh Clayman. Tapi Rimuru tidak sampai di situ.
Rimuru dengan kesal langsung meletakkan tangannya di atas meja bundar yang dipakai untuk pertemuan. Lalu Rimuru langsung menggunakan ultimate skill Beelzebubnya untuk menelan meja itu. Dan dalam sekejap, meja itu pun langsung menghilang. Clayman yang melihat itu, dia pun menjadi sangat ketakutan. Tapi Clayman terus mencoba untuk tetap tenang. Lalu Clayman pun mulai memprovokasi para Demon Lord. Clayman bilang ke semua Demon Lord bahwa Rimuru itu sudah mencoba menghina semua Demon Lord. Tapi Rimuru lalu bilang ke semua Demon Lord bahwa dia tidak tertarik dengan posisi 10 Demon Lord yang diakui. Rimuru bilang ke mereka semua jika dia hanya ingin membuat sebuah negara yang dapat dinikmati oleh dirinya. Dan Rimuru juga bilang bahwa dia membutuhkan manusia untuk kerjasama. Dan Rimuru akan melindungi manusia yang memohon perlindungan kepadanya. Dan Rimuru pun bilang ke semua Demon Lord bahwa siapapun yang menghalanginya, tidak peduli orang itu Demon Lord ataupun gereja suci, maka Rimuru akan siap untuk menyingkirkannya. Clayman yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan setelah itu, Rimuru pun bilang ke Clayman bahwa skill pengendalian pikiran milik Clayman tidak akan berpengaruh kepada dirinya. Di sini, ternyata saat Clayman sedang berpidato, ternyata Clayman sudah mencoba untuk mengendalikan pikiran dari Rimuru menggunakan skill miliknya. Tapi untungnya saat itu, Raphael langsung mencegah efek skill milik Clayman. Dan akhirnya, pengendalian pikiran Clayman pun tidak berhasil mengendalikan pikiran Rimuru. Di sisi lainnya, Guy Crimson yang melihat itu, dia pun akhirnya mulai berbicara. Dan Guy bilang ke Clayman bahwa jika Clayman adalah seorang Demon Lord, maka Clayman harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Rimuru. Setelah itu, Guy juga bertanya kepada Rimuru, apakah Rimuru ingin menyatakan dirinya sebagai Demon Lord? Rimuru pun lalu menjawab. Rimuru bilang ke Guy bahwa dia ingin menyatakan dirinya sebagai seorang Demon Lord. Rimuru juga bilang ke Guy bahwa dia juga sudah dikenal banyak orang sebagai Demon Lord. Guy Crimson yang mendengar hal itu, dia pun lalu menawarkan Rimuru sesuatu. Guy bilang ke Rimuru bahwa jika Rimuru berhasil mengalahkan Clayman, maka Rimuru akan diizinkan oleh Guy untuk menyandang gelar Demon Lord yang diakui di seluruh dunia. Di sisi lainnya, Clayman yang mendengar hal itu, dia pun malah tertawa. Clayman sangat percaya diri. Clayman yakin bahwa Rimuru tidak akan bisa mengalahkannya. Setelah itu, Clayman pun langsung memberikan perintah kepada Milim untuk bertarung melawan Rimuru. Rimuru yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Rimuru di sini tidak berpikir bahwa Clayman akan menggunakan Milim untuk melawannya. Karena Rimuru awalnya berpikir bahwa pertarungannya dengan Clayman hanyalah pertarungan 1 lawan 1. Dan Clayman juga langsung bertanya kepada Guy, apakah Guy tidak masalah jika dia menggunakan Milim untuk membantunya melawan Rimuru. Lalu Guy pun langsung menjawab. Guy bilang jika itu bukanlah masalah. Guy bilang ke Clayman bahwa jika itu kehendak dari Milim, maka dia tidak akan menentangnya. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Setelah itu, Rimuru pun langsung memerintahkan Sion untuk melawan Clayman. Di sisi lain, Sion yang sudah mendapatkan perintah dari Rimuru, Sion pun langsung menyerang Clayman dengan tinjunya.
dan tinjunya itu telah melukai wajah dari Clayman. Dan Clayman yang terkena tinjuan dari Sion, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Clayman pun langsung menyembuhkan lukanya itu dengan sihirnya. Dan Clayman yang masih kesal, dia pun lalu mengeluarkan dua bawahannya. Dan dua bawahannya itu adalah Ninehead si ibu jari dan juga Viola. Viola adalah karya boneka terbaik milik Clayman. Di sisi lainnya, Rimuru yang mengetahui hal itu, Rimuru juga tidak tinggal diam. Dan Rimuru langsung memerintahkan Rangga untuk ikut bertarung. Dan saat ini, di sisi Rimuru ada Rangga dan juga ada Sion yang sudah siap untuk bertarung. Tapi di sini, Rimuru menyadari jika dia masih kalah jumlah karena Milim ada di pihak Clayman. Dan di sisi lainnya, Gi juga sudah memasang sebuah penghalang di area pertarungan Rimuru dan juga Clayman, sehingga tidak akan ada yang bisa untuk mengganggu pertempuran itu. Dan setelah itu, Clayman pun langsung memerintahkan Milim untuk menyerang Rimuru. Dan Milim yang mendengar perintah dari Clayman, dia pun langsung patuh dan siap untuk menyerang. Tapi di sisi lain, Rimuru sebenarnya tidak berniat untuk bertarung dengan Milim. Tetapi Rimuru juga tidak bisa tinggal diam. Dan Rimuru pun langsung menggunakan skill main akselerasi miliknya. Dan skill itu dapat memperluas pemikirannya menjadi jutaan kali lipat, sehingga Rimuru akan bisa menghindari semua serangan dari Milim. Setelah itu, Milim pun langsung menyerang Rimuru dengan tinjunya. Dan untungnya Rimuru berhasil menghindari beberapa serangan dari Milim. Tetapi serangan Milim itu juga tidak sepenuhnya bisa dihindari oleh Rimuru. Karena Rimuru masih sedikit tergores dari beberapa serangan Milim. Di sisi lainnya, saat ini Sion sedang bertarung dengan Clayman dan juga Viola. Dan pertarungan ini tidaklah seimbang, karena pertarungan ini adalah 1 lawan 2. Sedangkan Rangga saat ini sedang bertarung dengan Ninehead. Di sisi lainnya, Beretta yang melihat jika pertarungan Rimuru tidak seimbang, Beretta pun lalu meminta Ramirez untuk memberinya izin membantu Rimuru. Dan Ramirez pun langsung setuju. Setelah itu, Ramirez meminta izin kepada Gi agar Beretta diizinkan untuk membantu Rimuru. Gi yang mendengar itu, dia pun dengan tegas langsung menjawab jika dia tidak mengizinkannya. Ramirez yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu Ramirez bertanya kepada Gi, apa alasan Gi kenapa tidak membolehkan Beretta untuk membantu Rimuru. Dan Gi pun lalu menjawab bahwa pelayan dari orang lain tidak akan diizinkan untuk mengganggu pertarungan antar Demon Lord. Ramirez yang mendengar hal itu, dia pun menjadi tambah kesal. Dan Ramirez pun terus memaksa Gi untuk mengizinkan Beretta ikut membantu Rimuru. Setelah itu, Gi pun lalu melihat ke arah Beretta, dan Gi akhirnya menyadari jika Beretta itu tidak sepenuhnya setia kepada Ramirez. Dan Gi pun lalu bertanya kepada Beretta, kepada siapakah kesetiaan Beretta itu. Dan akhirnya Beretta pun mengakui jika dia memiliki 2 tuan. Beretta bilang kepada Gi bahwa Rimuru adalah tuannya yang telah memanggilnya dan juga menciptakannya. Tapi Beretta juga bilang ke Gi bahwa dia juga setia kepada Ramirez yang saat ini sebagai pemimpinnya. Karena dia telah diperintahkan oleh Rimuru
untuk melindungi Ramirez. Dan Beretta juga bilang kepada Guy bahwa dia tidak membeda-bedakan kedua tuannya itu. Setelah Guy mendengar penjelasan itu, Guy pun akhirnya mengizinkan Beretta untuk membantu Rimuru. Dan Guy pun langsung membuka penghalangnya agar Beretta bisa masuk ke area pertarungan. Tetapi sebelum Beretta masuk ke area pertempuran, Beretta pun langsung berterima kasih kepada Guy. Tapi ternyata Beretta memanggil Guy dengan nama iblisnya, yaitu Roach. Roach adalah nama Guy sebelum dia mendapatkan namanya. Dan dulunya di dunia iblis, Guy dikenal dengan nama Roach atau si merah. Guy yang mendengar itu, dia pun lalu meminta Beretta untuk berhenti memanggilnya dengan nama itu. Dan Guy juga meminta Beretta untuk memanggilnya dengan namanya saat ini, yaitu Guy Crimson. Dan Guy juga bilang ke Beretta bahwa dia mengizinkan Beretta untuk membantu Rimuru dengan sebuah syarat. Beretta harus berjanji bahwa setelah ini dia harus setia dengan satu tuan saja, yaitu Ramirez. Dan Beretta pun akhirnya setuju dengan syarat itu. Beretta berjanji kepada Guy bahwa setelah ini dia hanya akan setia kepada Ramirez. Setelah itu, Guy pun bertanya kepada Beretta, apakah Beretta keberatan dengan syarat itu? Tapi Beretta langsung menjawab jika dia tidak keberatan sama sekali. Dan Beretta juga memberitahu Guy bahwa Rimuru juga sudah memiliki bawahan iblis yang lebih kuat dari dirinya. Guy yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena menurut Guy, Beretta saja sudah cukup kuat dari standar para iblis. Dan Guy pun lalu berpikir, siapakah iblis tingkat tinggi yang menjadi bawahan dari Rimuru. Dan Guy pun lalu mengingat sesuatu. Guy ingat bahwa dia memiliki kenalan seorang iblis yang setingkat dengan dirinya di masa lalu. Dan iblis itu memiliki sifat yang sangat aneh. Lalu Guy pun berpikir bahwa Beretta adalah salah satu dari keturunan iblis itu. Karena Guy menyadari jika Beretta memiliki sifat yang sangat lancang. Dan sifat para iblis biasanya diturunkan dari leluhur mereka. Dan Guy juga tahu bahwa iblis kenalannya itu tidak banyak membuat keturunan karena sifat mereka yang sangat aneh. Lalu Guy pun bertanya kepada Beretta, dari mana leluhur Beretta? Beretta yang mendengar itu, dia pun tidak mau menjawabnya dengan jelas. Beretta hanya bilang ke Guy bahwa dia berasal dari keturunan iblis yang hanya memiliki keturunan sedikit. Guy yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat yakin. Karena Guy juga melihat bahwa Beretta memiliki rambut berwarna abu-abu dan sedikit kehitam-hitaman. Dan itu adalah ciri-ciri dari keturunan leluhur iblis si hitam. Dan iblis si hitam ini saat ini dikenal dengan nama Diablo. Sedikit informasi, di sini yang disebut dengan leluhur iblis adalah 7 iblis primordial. Beberapa iblis primordial yang telah terungkap di volume-volume sebelumnya baru ada 4 orang. Dan sisanya akan terungkap di volume-volume selanjutnya. Dan keempat iblis primordial ini adalah Guy Crimson yang mewakili warna merah, Diablo yang mewakili warna hitam, Mizari yang mewakili warna hijau, dan Raini yang mewakili warna biru. Dan setiap iblis primordial memiliki keturunannya masing-masing. Dan semua iblis yang ada di dunia ini adalah keturunan dari para iblis primordial.
dan khususnya untuk iblis primordial hitam, yaitu Diablo, dia tidak memiliki banyak keturunan. Karena Diablo sendiri memiliki sifat yang sangat aneh. Bahkan para keturunannya yang jumlahnya sedikit itu, mereka semua memiliki sifat-sifat yang sangat aneh seperti Diablo. Di sini akhirnya Guy pun mengetahui jika bawahan iblis milik Rimuru yang kuat itu adalah teman lamanya, yaitu si Hitam. Dan Guy juga berpikir bahwa jika Rimuru saja memiliki bawahan iblis primordial, maka Rimuru pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat. Karena Guy juga sangat mengenal Diablo. Dan akhirnya Guy memutuskan untuk waspada terhadap Rimuru. Setelah itu, Beretta pun langsung pergi meninggalkan Guy dan Ramirez untuk membantu Rimuru. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk chapter kali ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu volume 6 chapter ke-6 bagian pertama dan volume 6 chapter ke-6 bagian kedua. Oke guys, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin berdonasi di channel ini, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time, bye bye.